application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kebetulan saya lagi ada di perjalanan, maka ini saya buat videonya dengan lighting seadanya di kamar sebuah hotel. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai kelanjutan Hasto ya. Kemarin sudah saya bahas juga. Kali ini Hasto makin terjepit. Kenapa? Dia mangkir ya dari panggilan KPK sebagai tersangka. Dia mau diperiksa lagi. Alasannya dia mau menghadiri ulang tahun PDIP dulu, nantilah setelah tanggal 10 gitu katanya. Oke. Terus kemudian akhirnya kemarin rumahnya digeledah. Oke lah, nanti kita lihat beritanya. Tapi seperti biasa yang ringan dan yang lucu dulu nih numpang lewat ya. Ini ada cuitan dari Mas Fel ya. Dia bilang ini mengenai Guntur Romli yang berkali-kali saya sebut sebagai politisi yang tak punya etika ya. Udah jelas lah kalau Anda sudah sering nonton video saya, apa itu tak beretika. Mas Fel ini bilang begini, ternyata lu ini si Guntur Romli ya, nebeng nama besar Jokowi Rom, gak malu untuk bisa jadi wakil rakyat, jualan nama Jokowi. Begitu lu gagal, lantas Jokowi lu maki-maki, dasar apa tuh, gedibay apa gedibala, ngater ya. Jadi tuh, dia itu kampanye di PDIP, ya ini juga nakal ya. Dia sebelumnya kader PSI, diam-diam dia nyalek di PDIP tanpa berhenti dari PSI. Kemudian dia baru berhenti dari PSI setelah PSI menerima kunjungan Prabowo dengan alasan dia nggak suka PSI menerima kunjungan Prabowo. Padahal sebelumnya dia sudah nyalek di PDIP tanpa resmi mengundurkan diri. Nah kita lihat di sini, ketika dia kampanye, dia menggunakan gambar Jokowi dan Ganjar. Ya, dia pikir Jokowi waktu itu dukung Ganjar ya, padahal kan tidak ya. Nah, di bawahnya tuh gambar dia, Anda lihat saja. Dia pakai itu Jokowi, tapi begitu dia gagal, dia jelek-jelekin Jokowi. Ini politisi yang benar. Enggak, ini politisi yang tak beretika. Benar saya selama ini. Kemudian, nah ini juga nih ya, seorang politisi, apa itu ya, bunglon ya. Ruhut Sitompul itu sebelumnya dia adalah politisi Golkar. Kemudian entah kenapa mungkin nggak laku gitu ya. Dia loncat pagar jadi politisi Demokrat. Kemudian entah kenapa setelah SBY tidak berkuasa dia loncat pagar lagi ke PDIP. Sepertinya sekarang dia lagi bersiap-siap nih, sepertinya, mungkin saya salah sih ya. Loncat ke Gerindra. Kita lihat nih cuitan dari Ruhut Sitompul itu sendiri, Anda nilai ya. Ingat ya, bola itu bundar. Ada waktunya bisa terjadi yang diramalkan menang, taunya kalah. Jadi tolong ya para pengamat sepak bola jangan terlalu banyak bacot, apalagi main sepak bola pun belum pernah. Kita doakan Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dan Pak Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8 tetap sehat. Tuhan memberkati mereka. Apa urusannya? Padahal selama ini dia juga sering ngebully Pak Prabowo dan menteri-menteri Jokowi. Sekarang dia puji-puji Erick Thohir, ya, dia puji-puji Prabowo. Nah inilah ya politisi bunglon ya. Oke. Nah kita lihat nih ada dua media nih ya. Ini Media Tempo masih belum puas ya. Dia bahkan bikin cover ya dengan ada gambar karikatur Jokowi dan judul covernya dibalik nominasi pemimpin terkorup ya. Dia bilang Jokowi finalis Presiden Terkorup 2024 ya. Organisasi Wartawan Investasi Global OCCRP memilih mantan Presiden Joko Widodo sebagai finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024. Sudah pernah saya bahas ya. Itu karena voting yang dilakukan melalui media X yang kebanyakan para
pembacanya atau yang sering akses X itu anak-anak ABA dan anak-anak keledai dungu 16%. Ya tentu saja dia menominasikan Jokowi lah, karena kan kesel ya jagoannya kalah. Kemudian katanya di sini juri OCCRP selama menilai katanya selama memimpin Indonesia Jokowi melemahkan KPK, lembaga pemilu dan bla bla bla. Ini salah. Bukan menilai, dia menerima voting. Yang menilai bla bla bla, bukan OCCRP yang menilai. Ini kan dia sengaja memframing seperti itu. Nah, kita lihat satu media yang menurut saya netral ya. Tirto. Ya, ini ada cuitan The Last Dodo. Cuitannya sederhana, budak-budak company pun kecewa. Ya, maksudnya anak-anak ABA dan anak-anak keledai dungu 16% itu ya. Di sini Tirto tegas bilang, OCCRP akui tidak punya bukti Jokowi terlibat korupsi. Kalau OCCRP ngaku tidak punya bukti, bagaimana Tempo bisa bilang OCCRP menilai? Benar kan? Makanya yang saya bilang, OCCRP hanya mempublikasikan Jokowi sebagai finalis karena hasil voting. Oke? Nah, di sini ditegaskan penerbit OCCRP Drew Sullivan menuturkan tujuan dari penghargaan ini hanya untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi, ya, sesuai dengan inputan yang masuk dari voting X tadi itu, ya. Tapi dia nggak punya bukti, orang dia tidak melakukan penyelidikan. Yang dia lakukan penyelidikan hanyalah Bashar al-Assad, bekas Presiden Suriah yang digulingkan dan melarikan diri. Jadi jelas ya. Bedanya Tempo yang memang media yang anti pemerintah, ya saya nggak tahu nih sampai berapa lama lagi nih ya Tempo akan bisa bertahan. Walaupun dia disuntik dana dari Amerika ya. Ini menarik ya, nah kita mulai nih ya, pelan-pelan ya mengenai Hasto. Hasto kan bilang dia punya bukti-bukti yang dia bisa pakai sebagai bom waktu. Buktinya itu sedang diamankan KONI di Rusia. Dan dokumen-dokumennya dinotariskan di Rusia juga. Nah, ini ada cuitan dari Monica. Ya, ini lucu nih ya. Tendangan pertama. Nah, tendangan pertama nih dikeluarin nih. Ada video nih ya. Nggak usah saya putar lah videonya ya. Berikutnya akan segera dirilis. Nah, saya nggak tahu nih Monica ini satir terhadap Hasto. Atau Monica ini mendukung Hasto. Saya nggak ngerti lah ya. Nah, ada video yang thumbnailnya bikin gempar. Wah, Hasto belak-belakan. Sebenarnya pemilu ini 2 putaran. Kami punya buktinya. Jadi dia mau yang pilpres maksudnya ya. Itu Prabowo itu nggak menang 1 putaran, tanya harusnya 2 putaran. Wah, dia punya bukti. Nah, ini katanya tendangan pertama dari bukti yang dipunyai oleh Hasto. Lucu ya. Lucu. Nah, oleh karena itu Partai Sosmed mencuit. Info A99. Ternyata puluhan video ancaman Hasto yang digembar-gemborkannya itu bukanlah video bukti-bukti kejahatan, melainkan cuman video monolog dirinya sendiri. Seperti video yang sebelumnya yang dia ngomong, ini ada pemilu seharusnya 2 putaran. Itu kan monolog sendiri. Buktinya mana? Ya, buktinya ya monolognya dia sendiri gitu ya. Lucu ya? Oke. Kemudian, nah, ini dia nih, Hasto mangkir dari panggilan KPK karena dia mau diperiksa sebagai tersangka. Ya, dia alasan dia berhalangan karena harus menghadiri acara lain dan dia baru akan datang kepada KPK setelah ulang tahun PDIP 10 Januari. Ini ada video, ini wartawati dari Metro TV ya, tapi nggak usah saya putar lah videonya, ya kan ya. Jadi Alex mencuit berdasarkan video itu, Hasto nggak berani hadir, takut habis diperiksa langsung ditahan, karena ada potensi seperti itu. Oke? Lanjut, nah Putri Cebong pun mencuit. Apa dia bilang? Hasto mangkir tolak penuhi panggilan KPK sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku. Dia lebih pilih hadir rangkaian HUT PDIP. Oh, jadi lu menyepelekan panggilan KPK. Oke deh. KPK lalu bilang, tidak masalah Hasto mengelak dari pemanggilan dan memberikan keterangan bohong, katanya. Namun, bukti-bukti semua sudah lengkap. Mati deh. Jadi ini Asep
bilang KPK telah mengantongi barang bukti untuk keperluan pembuktian. Karena itu, ia mempersilahkan jika Hasto ingin mengelak atau berbohong. Percuma toh, karena KPK sudah pegang bukti lo, ya. Nah, Partai Sosmed sepertinya geram gitu ya, KPK kenapa nggak segera menahan Hasto ya. Maka dia bilang, pokoknya jika Hasto sampai menghilang seperti brother in crime-nya si Harun Masiku, maka segala kesalahan akan ditimpakan kepada KPK. Wih, jadi KPK didorong segera tahan Hasto ya, untuk menghindari kesan pilih kasih gitu ya. Seakan-akan Hasto itu sekjen, jadi nggak langsung ditahan. Makanya didesak gitu ya. Oke. Nah, Dede Budiarto juga mencuit yang lucu menurut saya. Katanya batal hadir karena ada agenda kencing di celana. Kan kalau yang waktu dulu pertama tuh mencret katanya ya, yang ini agendanya kencing di celana. Nah, di situ dia mengutip Kompas ya. Dipanggil KPK sebagai tersangka kasus Harun Masiku, Sekjen PDIP Hasto tak bisa hadir ya. Oke. Nah, Partai Sosmed mencuit lagi, Hasto tidak hadiri panggilan KPK. Apakah akan dijemput paksa? Semoga. Kan biasa kalau sampai panggilan kedua nggak datang juga ya, dia akan dijemput paksa. Mudah-mudahan tidak perlu ya. Nah, ternyata, tapi ini saya akan bahas di konten berikutnya lah ya. Beranikah KPK periksa Megawati di kasus Harun Masiku? Kenapa? Ada 3 nama elit PDIP diduga terlibat kasus Harun Masiku. Jadi bukan hanya Hasto dan Yasona Lawli saja, ada Megawati juga karena ikut menandatangani surat PAW tersebut ya. Jadi Megawati katanya potensi dipanggil KPK pada kasus Harun Masiku ya. Nah, ini menarik, tapi saya nggak akan bahas ini panjang lebar pada kesempatan ini, nanti saya akan bahas di konten berikutnya. Ada cuitan dari Ateistan. Dia bilang, ini bukan tentang melindungi Harun Masiku. Nah, ini nih ada kejutan ya. Tempo yang selama ini ngepro seakan-akan sama PDIP, kali ini seperti membongkar tanda kutip borok PDIP. Ini menarik, makanya nanti saya bahas terpisah ya. Dikatakan ini tentang upaya Hasto melindungi ratu koruptor dalam kasus pengemplang pajak BLBI. Saya nggak usah bahas dulu ya, apa itu ratu koruptor ya. Ini yang jadi landasan KPK mengapa wajib menahan Hasto. Faham kau Guntur Romli? Nah, karena Guntur Romli kan selalu ngebelain Hasto, makanya disindir sama Ateistan. Nah, di situ ada video sebenarnya dari Tempo. Sepertinya itu acara bocor alus atau apa ya. Ternyata disebut-sebut nama Megawati di situ yang hubungannya dengan kasus BLBI. Yang katanya kemungkinan mau diperiksa sama KPK. Ya nggak tahu lah ya, benar apa enggak. Nah, oleh karena itu Alex sekarang bilang berani sekali bocor alus membongkar borok Hasto, membantu Harun Masiku. Ternyata ada sangkut paut dengan kasus BLBI yang merepet ke Mak Banteng. Wih, ini seru nih ya. Ini seru banget nih. Ya, tapi nanti ya, jangan sekarang dulu. Oleh karena itu, Mbak Sri mencuit sederhana, BLBI. Gitu ya, kira-kira. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jadi jelas Hasto setelah jadi tersangka, KPK sepertinya tidak mau berlama-lama ya. Karena terakhir, nah ini dia nih terakhir ya. Rumah Hasto digeledah. Nggak tahu ya apakah karena dia mangkir terus gara-gara itu KPK menggeledah. Oleh karena itu geledahannya itu mengundang komentar-komentar miring lah dari PDIP, misalnya drama aja itu, kenapa baru sekarang digeledah, dan seterusnya ya. Menariknya ketika penggeledahan itu terjadi, rumah Hasto dijaga oleh tanda kutip pasukan cakra buana dari PDIP, tapi ya nggak bisa apa-apa karena penggeledahan rumah Hasto itu dikawal oleh polisi. Mau apa gitu ya, mau berontak atau tidak mengizinkan KPK menggeledah rumah Hasto, ya kan ada polisi ya. Akhirnya digeledah, tapi sayangnya sampai sekarang belum ada
statement resmi dari KPK mencari apa gitu dari rumah Hasto itu. Oke ya, tambah menarik. Jadi ya kita lihat sebentar lagi pasti ini akan tambah panas dan tambah serius. Demikian saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.